Rikorina, cerita dongeng yang menyenangkan. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, berlimpah rezeki, dan semuanya dimudahkan segala urusannya. Kali ini aku akan membawakan cerita Abu Nawas tentang membuat manusia bertelur. Sudah bertahun-tahun Baginda Raja Harun al-Rasyid ingin mengalahkan Abu Nawas. Namun perangkap-perangkap yang selama ini dibuat, semua bisa diatasi dengan cara-cara yang cemerlang oleh Abu Nawas. Baginda Raja tidak putus asa. Masih ada puluhan jaring muslihat yang telah disiapkan untuk menjerat dan menghukum Abu Nawas. Baginda Raja beserta para menteri sering mengunjungi tempat permandian air hangat yang hanya dikunjungi oleh para pangeran, bangsawan, dan orang-orang terkenal. Suatu sore yang cerah ketika Baginda Raja beserta para menterinya berendam di kolam, beliau berkata kepada menterinya, "Aku punya akal untuk menjebak Abu Nawas," kata Baginda Raja dengan wajah yang ceria. "Apakah itu, wahai Paduka yang mulia?" tanya salah seorang menteri. "Kalian tak usah tahu dulu. Aku ingin kalian datang lebih dini besok sore. Jangan lupa, datanglah besok sebelum Abu Nawas datang karena aku akan mengundangnya untuk mandi bersama-sama kita," kata Baginda Raja memberi pengarahan. Baginda Raja memang sengaja tidak menyebutkan tipuan apa yang akan digelar besok. Abu Nawas diundang untuk mandi bersama Baginda Raja dan menteri di pemandian air hangat yang terkenal itu. Skenario yang telah direncanakan, Baginda Raja dan para menteri sudah datang lebih dahulu untuk melaksanakan tipu muslihatnya dalam menjebak Abu Nawas. Baginda membawa 19 butir telur ayam. 18 butir dibagikan kepada para menterinya, 1 butir untuk dirinya sendiri. Kemudian Baginda memberi pengarahan singkat tentang apa yang telah direncanakan untuk menjebak Abu Nawas ketika Abu Nawas datang. Baginda Raja beserta para menteri sudah merendam di kolam. Abu Nawas melepas pakaian dan langsung ikut berendam. Abu Nawas berharap-harap cemas. Kira-kira permainan apa lagi yang akan dihadapi? Mungkin permainan kali ini lebih berat karena Baginda Raja tidak memberi waktu untuk berpikir. Tiba-tiba Baginda Raja membuyurkan lamunan Abu Nawas. Tiba-tiba Baginda Raja membuyarkan lamunan Abu Nawas. Beliau berkata kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, aku mengundangmu mandi bersama karena ingin mengajak engkau ikut dalam permainan kami," kata Baginda Raja. "Permainan apakah itu, Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas, belum mengerti. Kita sekali-kali melakukan sesuatu yang secara alami hanya bisa dilakukan oleh binatang. Sebagai manusia, kita harus bisa melakukannya
dengan cara yang kita masing-masing lakukan, kata Baginda sambil tersenyum tipis. Hamba belum mengerti Baginda yang mulia, kata Abu Nawas agak ketakutan dan gemeteran. Masing-masing dari kita harus bisa bertelur seperti ayam, dan barang siapa yang tidak bisa bertelur maka ia harus dihukum, kata Baginda. Abu Nawas tidak berkata apa-apa. Wajahnya nampak murung. Ia semakin yakin dirinya tak akan bisa lolos dari lubang jebakan Baginda dengan mudah. Melihat wajah Abu Nawas murung, wajah Baginda Raja semakin berseri-seri. Semakin senang dia membayangkan kali ini Abu Nawas bakal tidak lolos lagi dari hukumannya. Nah, sekarang apa lagi yang kita tunggu? Kita menyelam lalu naik ke atas sambil menunjukkan telur kita masing-masing. Perintah Baginda Raja. Baginda Raja dan para menteri mulai menyelam, kemudian naik di atas satu persatu dengan membawa sebutir telur ayam. Abu Nawas masih di dalam kolam. Ia tentu saja tidak sempat mempersiapkan telur karena ia memang tidak tahu kalau ia diharuskan bertelur seperti ayam. Kini Abu Nawas tahu kalau Baginda Raja dan para menteri telah mempersiapkan telur masing-masing satu butir. Karena belum ada seorang manusia pun yang bisa bertelur dan tidak akan pernah ada yang bisa. Karena dadanya mulai terasa sesak, Abu Nawas cepat-cepat muncul ke permukaan, kemudian naik ke atas. Baginda Raja langsung mendekati Abu Nawas. Abu Nawas nampak tenang, bahkan ia berlaku aneh. Tiba-tiba saja ia mengeluarkan suara seperti ayam jantan berkokok. Kukuruyuk! Ucapan Abu Nawas keras sekali sehingga Baginda dan para menterinya merasa heran. Sampai bergeleng-geleng kepala, apalagi yang akan dilakukan Abu Nawas. Dalam hati Baginda Raja, ampun tuanku yang mulia, hamba tidak bisa bertelur seperti Baginda dan para menteri, kata Abu Nawas sambil membungkuk hormat. Kalau begitu engkau harus dihukum, kata Baginda dengan bangga dan membusungkan dadanya. Tunggu dulu wahai tuanku yang mulia, kata Abu Nawas memohon. Apalagi hai Abu Nawas, kata Baginda tidak sabar dan dengan geram dia. Paduka yang mulia, sebelumnya izinkan hamba membela diri. Sebenarnya kalau hamba mau bertelur, hamba tentu mampu. Tapi hamba merasa menjadi ayam jantan, maka hamba tidak bertelur. Hanya ayam betina saja yang bisa bertelur, Baginda. Kukuruyuk, kata Abu Nawas dengan membusungkan dada bangga. Baginda Raja tidak bisa berkata apa-apa. Wajah Baginda dan para menteri yang semula ceria penuh kemenangan kini mendadak berubah menjadi merah padam karena malu, sebab mereka dianggap ayam betina. Abu Nawas memang cerdik. Karena merasa malu, Baginda Raja Harun al-Rasyid dan para menteri segera berpakaian dan kembali ke istana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Malu nih. Memang Abu Nawas banyak akalnya dan telah diakui oleh para ilmuwan sebagai ahli matik atau ilmu logika. Gampang saja baginya untuk membolak-balikan dan mempermainkan kata-kata guna menjatuhkan mental lawan-lawannya. Hikmah dari cerita di atas adalah bahwa perbuatan berbohong merupakan perilaku tidak baik yang bisa mengakibatkan pelakunya kecanduan dan terus melakukan kebohongan untuk menutupi kebohongan lainnya. Satu kebohongan akan ditutupi dua kebohongan. Dua kebohongan akan ditutupi tiga kebohongan. Tiga kebohongan akan ditutupin 4 kebohongan sampai berikutnya. Artinya kebohongan tidak akan benar. Mulai dari hal kecil yang awalnya dianggap sepele.
lalu merambat ke hal lainnya untuk menutupi kebohongan tersebut. Dampak negatif berbohong dapat merugikan diri sendiri karena terjerumus dalam ketidakjujuran dan membuatnya merasa khawatir dan cemas ketika melakukan sesuatu. Apabila kamu merasa demikian, maka hentikanlah perbuatan tersebut. Simak selengkapnya dampak negatif berbohong yang bisa merugikan diri sendiri. Yang pertama, menjadi kebiasaan buruk. Orang yang terbiasa berbohong akan terus merangkai kata palsu agar kebohongannya tidak terungkap. Bohong tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja. Parahnya anak kecil juga bisa melakukan demikian. Dan apabila tidak dicegah, maka dikhawatirkan akan menjadi habit atau kebiasaan buruk dan susah untuk dihilangkan. Yang kedua, dampak dari kebohongan, tidak percaya orang lain. Orang yang terbiasa berbohong akan mendapat image buruk dari orang lain. Orang lain enggan mendekatinya karena sifatnya buruknya itu. Kalau sudah begini, siapa yang rugi? Tentu diri kita sendiri, bukan? Dampak yang ketiga, selalu merasa cemas. Orang berbohong akan merasa cemas, khawatir apabila kebohongannya terungkap. Ingin berkata jujur, tapi sudah terlanjur lama berbohong. Ingin berbohong terus, tapi juga menimbulkan perasaan tidak nyaman. Oleh karena itu, berbohong juga berdampak buruk bagi kondisi mental seseorang. Dampak yang keempat, akan timbul masalah baru. Salah satu dampak negatif berbohong yang paling berbahaya yaitu akan menimbulkan masalah baru yang dikhawatirkan. Masalah baru ini justru penyelesaiannya lebih rumit daripada masalah pertama. Kamu pasti pernah melihat sinetron yang alur ceritanya tentang kebohongan yang berujung penyesalan dan musibah tak terduga. Seperti itulah contoh konsekuensi dari berbohong. Dan amit-amit ya, yang pura-pura berbohong, suka berdrama, di depan manis, di belakang pahit-pahit mengucapkan hal-hal yang tidak benar. Bertopeng itu tidak benar. Yang kelima, kehilangan sesuatu yang berharga. Sesuatu yang berharga ini tidak hanya berupa barang, melainkan juga kepercayaan, pekerjaan, ditinggal pergi keluarga, tidak dipercaya teman, atau bahkan tidak ada yang ingin mendekatimu. Hal ini berarti berbohong juga bisa menjauhkan seseorang dari rizki yang seharusnya menjadi miliknya. Nah, itu dia 5 dampak negatif berbohong yang bisa merugikan diri sendiri dan rasa malu diri. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang gemar berbohong, sehingga ini bisa menjadi pembakaran diri saya sendiri khususnya, yang juga buat teman-teman. Semoga kita akan selalu menjadi pribadi yang lebih baik, bahagia dan sehat selalu. Supaya hal ini menjadi siraman buat diri saya sendiri, juga buat teman-teman, saudara dan handai tolan yang berada. Semoga kita semua selalu dijaga oleh Allah, selalu dalam lindungannya, dijauhkan dari segala perbuatan yang buruk, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang bermanfaat, hidup penuh keberlimpahan. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.